Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Pernahkah kalian melihat seorang pengrajin? Pengrajin apa yang pernah kalian lihat? Pengrajin logam? Pengrajin kain? Atau pengrajin kayu? Ternyata pengrajin sudah ada sejak zaman dulu lah teman-teman. Tepatnya pada masa perundagian atau zaman logam. Perlukah kita mengulas kembali tentang masa perundagian? Ya, perlu. Selain untuk sarana memperluas wawasan, juga untuk menambah nikmat yang kita dapatkan hari ini. So, let's begin the presentation of masa perundagian atau zaman logam oleh saya, Galuh Linggawardani. Masa perundagian atau disebut juga zaman logam karena pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat dari logam. Adapun orang yang membuatnya disebut kaum undagi, yaitu golongan yang terampil atau ahli untuk melakukan pekerjaan tangan. Siapakah pendukung pada zaman ini? Mereka adalah gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid yang tiba di Nusantara sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Mereka juga lazim disebut dengan bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Deutero Melayu ini hidup bersama dan bahkan kawin-mawin atau kohabitasi dengan penduduk asli dari daerah dan ras yang sama yang jauh lebih dulu tiba di Nusantara, yang biasa disebut dengan bangsa Proto-Melayu. Disebut zaman perundagian karena pada masa ini muncul golongan yang terampil membuat alat-alat dari logam dan lain-lain. Namun, tidak semua orang mampu membuat alat-alat tersebut dikarenakan perlunya keahlian khusus dan latihan. Walaupun demikian, alat-alat dari logam tidak menggantikan gerabah. Alat-alat yang terbuat dari logam juga dipergunakan dalam pertanian dan untuk ritual keagamaan pada zaman tersebut. Sementara itu, penduduk Nusantara hidup secara menetap di desa daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Perdagangan pun dilakukan antara kepulauan Indonesia dan daratan Asia Tenggara. Perahu bercadik memainkan peran besar dalam perdagangan ini dan perdagangan dilakukan secara barter. Pada masa ini juga ditemukan cetakan yang bisa digunakan berulang kali. Dan pada masa ini, kehadiran pemimpin semakin penting untuk menyikapi perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. Hasil-hasil budaya pada masa perundagian antara lain nekara, kapak perunggu, patung perunggu, gelang dan cincin perunggu. Kepercayaan pada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia serta upacara-upacara yang religius yang menyertainya semakin berkembang pada zaman perundagian. Sama seperti zaman sebelumnya, hasil budaya yang berupa bangunan-bangunan besar berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Diyakini bahwa arwah nenek moyang akan melindungi dan menyertai perjalanan hidupnya manusia bila arwah-arwah itu selalu diperhatikan dan dipuaskan melalui upacara-upacara. Hebat bukan manusia-manusia pada masa perundagian? Dengan minimnya fasilitas yang ada, mereka tetap terampil untuk bertahan hidup. Jadi, jangan lupa juga untuk kita mensyukuri nikmat yang kita dapatkan hari ini. Tak terasa waktu sangat cepat berlalu, dan presentasi dari saya pun sudah selesai. Saya harap presentasi tersebut dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih.